Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam matematika wajib. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk kita belajar bersama. Pada kali ini saya akan meneruskan tentang matriks ya. Masih ada kelanjutannya dari pertemuan-pertemuan terdahulu. Nah, kita akan memasuki persamaan dari bentuk matriks. Nah, ingat kan matrik identitas yang dulu? Nah, kapan matrik identitas itu terbentuk? Jika suatu matrik dikalikan dengan inversnya, maka akan menjadi matrik identitas. Dan jika suatu matrik dikalikan dengan identitasnya, maka matrik itu tidak berubah. Jadi tujuan daripada matrik inverse adalah jika dikalikan dengan matriksnya, maka dia akan jadi identitas begitu. Nah, penggunaannya seperti ini. Nah, contoh sini polanya adalah A kali X sama dengan B. Matrik A diketahui, matrik B diketahui. Nah, matrik X tidak diketahui. Nah, berarti kita harus menghilangkan A ini ya. Bagaimana menghilangkan A-nya adalah jadikan A ini identitas, yaitu dikalikan dengan A inverse di depannya. Sehingga kalau di depan A ini ada kalikan dengan A inverse, berarti di depan B juga dikalikan A inverse. Sehingga nanti A kali A inverse kan jadi identitas kali X ya, jadi tetap X. Jadi X itu didapat dari menginverskan matrik A yang kemudian dikalikan dengan B. Nah, bagaimana dengan kalau A-nya di belakang? Maka untuk mencari X berarti B-nya juga dikali dengan A inverse di belakangnya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat ke contoh soal ya. Di sini saya punya matriks L. Ya, matriks L itu adalah matriks 2 kali 2, baris pertama 1 dan 2, baris kedua 0 dan min 5. Kemudian matriks M, baris pertama 4 dan 23, matriks kedua baris kedua adalah 2 dan min 1. Jika K kali L sama dengan M, bagaimanakah dengan matriks K-nya? Ya, kita akan lihat sini. Saya ulas ya. Jadi K kali L sama dengan M. Maka untuk mencari K dikalikan dengan L inverse, dan M-nya juga dikalikan dengan M kali L inverse. Sehingga K tadi akan didapat dengan M kali L inverse, karena di sini sama dengan identitasnya. Nah, berarti sama dengan apa? M-nya kan kita tahu, yaitu 4, 23, 2 min 1 dikalikan dengan inverse dari L-nya adalah 1, 2, 0, min 5. Ini nanti ini yang diinverskan gitu. Ya. Nah, ini nggak boleh ditukar. Ya, nggak boleh ditukar. Jadi nanti kita akan buat gini, 4, 23, 2 min 1. Yang ini jadi apa? 1 kali min 5. Maksud saya cari determinannya, determinannya itu berarti 1 kali min 5, ya, min 5 terus dikurangi dengan 2 kali 0, 0, kalikan dengan ejunnya, berarti min 5 nya tukar dengan 1, yang 2 jadi min 2, 0 ya tetap 0, di sini 1 ya. Nah, maka saya bisa oper nih, yang ini kalikan ini, kan kalau perkalian konstanta, ini dianggap sebagai konstanta, itu boleh dipindahkan ke depan. Tapi kalau matriksnya ditukar nggak boleh, beda nanti hasilnya. Maka ini akan jadi min 1/5 dari, kita kalikan ini dengan ini, 4 kali min 5 gitu, ditambah 23 kali 0, 0 ya. Terus yang sana 4 kali min 5 tambah 2, 3. Yang ini 2 kali min 5 dengan tambah 1 kali 0 ya.
min 1 kali 0 ya 0. Kemudian yang sana 2 kali min 2 dan min 1 kali 1 ya. Maka ini akan jadi min 1/5 dari min 20 ya. Min 20 yang sana min 8, berarti 23 dikurang 8, 15 ya. Terus yang ini 2 kali min 5 min 10. Yang ini 2 kali min 2 min 2 ya. Min 2 2 kali min 2 min 4. Min 4 ditambah dengan min 1 jadi min 5 gitu. Nah semuanya akan dibagi dengan min 5 gitu. Jadi yang min jadi plus, plus jadi min karena ini ada tanda negatif. Berarti hasilnya adalah K itu min 20 dibagi min 5, 4 ya. 15 dibagi min 5 min 3. Min 5 min 10 dibagi min 5 dapat 2. Min 5 bagi min 5 dapat 1. Jadi inilah hasil daripada nilai daripada bentuk matriks K. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama dengan cara inverse tadi ya. Sehingga yang bagian A kita pisahkan menjadi bagian matriks daripada koefisien. Misalkan 2x berarti koefisiennya 2, 2-nya ditaruh di matriks A, terus X-nya ya di bagian X-nya. Kan jadi di situ dikelompokkan ada matriks A, ada matriks X, dan matriks B kan gitu. Maka untuk mencari X adalah dengan A inverse kali B. Nah, ada cara yang lebih mudah yaitu dengan menggunakan determinan atau aturan Cramer. Nah, pertama kita cari dulu determinan dari matriks koefisien. Ya. Kemudian cari dx-nya adalah bagian yang ada x-nya itu diganti dengan hasil. Ya. Nah, kemudian determinan J-nya itu bagian yang J-nya dikalikan dengan hasil. Sehingga nanti nilai X-nya adalah determinan X dibagi dengan determinan seluruhnya. Determinan koefisien maksud saya. Dan Y-nya adalah determinannya Y dibagi dengan determinan koefisiennya. Nah, kita lihat contohnya. Bagaimana menyelesaikan persamaan linear ya. Langsung saja kita akan tulis ya, di papan tulis hijau ini, yaitu kita cari yang namanya pisahkan dulu ya. Kalau misalkan hasilnya kan gini, 3x kurang y sama dengan 2, kemudian x dikurang 3y sama dengan min 10. Nah, biasanya kan kalau persamaan linear begini kan ya. Ini menunjukkan bahwa nilai x di persamaan pertama sama dengan nilai x di persamaan kedua, dan nilai y di persamaan pertama sama dengan nilai y di persamaan kedua. Nah, kemudian kalau kita mau cari x-nya atau kita rubah ke dalam bentuk matriksnya, dia akan jadi koefisiennya dikumpulkan sendiri. 3 dan min 1 ya, kan min 1 kali y gitu, jadi min y. Kemudian yang ini adalah x nya 1, kemudian ini min 3 dikalikan dengan x y akan sama dengan 2, 10 gitu. Ini adalah bentuk matriks, sehingga kalau kita mau cari x, y-nya
Itu harus dikalikan dengan inverse ini ya, di depan nih, berarti di depan. 3 min 1, 1 min 3, gitu. Diinverskan. Baru nanti kalikan dengan 2, 10. Maka kalau kita inverskan seperti determinan ya, 3 kali min 3 min 9 dikurangi min 1 kali 1 ya, min 1 dikurangi 1 berarti sama dengan ditambah 1 ya, gitu. Terus di sininya adalah ecuin, jadi bagian 3 dan min 3 ditukar, jadi min 3-nya ada di sini, 3-nya ada di sana. Kemudian yang lainnya adalah di negatifin, jadi yang min 1 jadi 1, yang 1 jadi min 1. Baru dikalikan dengan 2, 10. Nah, kalau kita hitung di sini seperti determinan sama dengan 1/min 8 ya. Nah, kalau saya kalikan langsung dengan 3 kan nanti jadi pecahan per 8 ya. Tapi saya kaliin dulu dengan dikalikan di sini. Jadi dikalikan dulu matriksnya, berarti min 3 kali 2 ditambah 1 kali 10 gitu. Kemudian min 1 kali 2 ditambah 3 kali 10 gitu. Min 1/8-nya saya biarkan dulu, terus di sini jadi 10 kurang 6. Nah, ini kan min 6, ini 10. 10 kurang 6 masih ada 4. Ini min 2, ini 30 ya. 30 kurangi 2, 28 ya, 28. Nah, kalau kita bagi 1/8 dia akan jadi berapa? Ada yang salah. Ini min 10 nih, ini min 10, berarti ini harusnya min 10. Maaf ya, kurangi ini min 10, salah lihat. Min 10. Ini min 10. Ini min 10. Maka nanti bagian yang ini ya, jadi ini min 10, ini min 16. Nah, ganti ya, coba kita cari penghapusnya dulu. Ini ya yang salahnya. Jadi ini min 10 dikurangi lagi 6. Jadi min berapa? Min 16 ya. Saya berikan lagi ke pen. Nah, jadi min 16. Min 16. Yang ini 30. 30 dikurangi 2. Jadi min 32. Min 32. Min 16 dibagi min 8 dia jadi 2 ya. Kemudian 32 ini jadi 4. Nah, karena matriks XY itu sama dengan matriks 2, 4, berarti kita tahu nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan 4. Selesai ya. Nah, gitu. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan PH gitu ya, siapkan semuanya. Mudah-mudahan masih ingat yang pertemuan-pertemuan yang lalu, dan ke depan kita akan PH untuk terakhir sebelum melakukan PAS. Terima kasih.